Oke, saya mengundang Bu Suraya untuk duduk bersama kami di depan dan juga tim. Ternyata udah cukup penuh. Saya nggak melihat ke belakang tadi. Mungkin bisa langsung diambil juga ini. Mic-nya. Oke, nah dari mungkin itu ya, kita formatnya lebih ke ngobrol-ngobrol aja supaya juga santai gitu dan supaya kita bisa menggali beberapa insight yang sebetulnya udah mungkin di penonton juga terbayang gitu kan. Satu hal gitu yang sebetulnya langsung kepikiran di saya ketika menonton film ini, dan kebetulan karena ada Dave juga sebagai seseorang yang fokusnya kan sebetulnya ke multimedia juga, intervensi multimedia. Nah, dari Bu Soraya sendiri, sebetulnya apa yang dibayangkan gitu bisa disampaikan oleh sebuah film dan khususnya film ini gitu, dan kira-kira sebetulnya audiens utamanya tuh siapa? Siapa kira-kira pesan ini ingin didengar gitu? Oke, pertama-tama terima kasih nih telah memberikan kesempatan ya. Jadi begini, saya sebenarnya resah dengan studi-studi kita tuh banyak publikasi ya, disuruh ini di LPDP dan kemudian pengeluarannya harus Q1 lah, Q2 gitu ya. Nah, sementara saya melihat perlu ada komunikasi yang lebih luas, dan biasanya juga orang mau Q1, Q2 tuh yang baca siapa ya, apalagi bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi ide kami adalah membuat film ini agar kami bisa berdialog dengan berbagai kalangan gitu ya. Dengan kemarin kita sudah putar film ini ya dengan audiens lebih luas, kita undang pemerintah juga, masyarakat di Kalibaru juga datang gitu ya, perwakilan nelayan, perwakilan perempuan atau orang-orang yang kita berkolaborasi ya selama ini itu datang, dan termasuk teman-teman CSO. Dan film ternyata bisa menjangkau lebih banyak audiens untuk menyelesaikan, untuk menjelaskan sebenarnya apa sih soalnya gitu ya. Nah, di dalam ruang ini, ruang kelas gitu ya, kita bisa mengangkat sebenarnya aspek theoretical konsepnya gitu kan, bahwa ruang itu bukanlah sesuatu yang netral, tapi dia tuh sebenarnya proses konstruksi sosial. Nah, ini kalau kita di kelas kita bisa bicara gitu, apa sih implikasi dari satu konstruksi sosial, karena itu diciptakan oleh aktivitas manusia, hubungan sosial, termasuk dia dikonstruksi oleh wacana yang mengimajinasikan sesuatu ya. Nah, yang di sini yang nggak ada itu adalah imajinasi tentang yang namanya pantai utara Jakarta gitu. Kenapa ada reklamasi? Kenapa ada kenapa ada tanggul laut gitu ya? Kalau dilihat PIK 2 nih, gitu kan? Kalau kita bicara tentang wah ini ada impact dari perubahan iklim, kita harus menjaga dengan tanggul. Kenapa ya PIK 2 dibangun? Yang kemudian untuk membangunnya tuh menguruk pantai dan membangun kota baru di sana. Kenapa itu? Karena imajinasi untuk mengenai imajinasi kelas menengah dan atas. Tinggal di situ dan lihat ini menjadi order kan, bersepedahan, bisa selfie, bisa macam-macam di situ kan. Itu kan konstruksi ruang untuk kelas menengah atas. Nah, tetapi di pantai utara Jakarta kan yang banyak penduduk ini konstruksi ruangnya agak ada resistensi itu, karena kemudian bias itu yang tadinya dimasukkan dalam regulasi ya sebagai ini waterfront city ya, kalau lihat regulasi, kalau lihat benar-benar itu kemudian dibungkus dengan wacana lain ya, wacana bahwa Jakarta itu sudah
ada banjir rob dan ada menghadapi perubahan iklim dengan naiknya permukaan air laut, ini akan mengancam Jakarta, gitu kan? Iya. Tadi sudah dikatakan. Nah, tetapi sebenarnya soalnya adalah apa iya? Tanggul. Jadi ada dua tanggul ya, tanggul pantai dan tanggul laut nih. Itu benar-benar akan menyelesaikan nggak persoalan itu? Nah, hampir semua sekolah bilang tidak. Karena sebenarnya ada satu soal kalau di Jakarta itu yang penurunan muka air laut tadi Pak Prof. Handoyo sudah mengatakan ya, tanggul laut itu tidak akan mengerti. Kalau yang akan menyelesaikan kalau PDAM itu masih diwajibkan untuk semua penduduk Jakarta sehingga penggunaan air tanah itu kurang. Jadi mengurangi sebenarnya masalah dari penurunan permukaan itu antara lain gitu ya. Nah, tapi itu kan nggak dibahas. Yang dibahas adalah Jakarta sudah perlu bikin tanggul, tetapi tanggul laut yang akan mengusur dari kehidupan rakyat. Nah, di film ini salah satu contohnya adalah meskipun tanggul pantai itu memang diapresiasi, kita lihat dia merubah rekonstruksi ruang yang akan berdampak justru nggak banyak diangkat, yaitu masalah kerang hijau ini. Karena 78% dari orang yang atau pekerja dari pengolah kerang hijau itu perempuan. Dan perempuan, saya sudah lihat di banyak newspaper surat kabar itu nggak ada suaranya, nggak ada suara mengatakan kalau antara tanggul pantai ini dan rumah ini dibersihkan untuk menjadi jalur hijau, apa yang disebut third space gitu ya, yang akan berdampak itu adalah mereka. Mereka nggak punya pilihan. Jadi kerang hijau itu sebenarnya cara opsi atau cara perempuan mengatasi persoalan ekonominya. Ya. Dan itu gampang diakses, nggak perlu ijazah, nggak perlu umur, dan orang-orang yang kebanyakan ikut jadi pekerja itu ya perempuan yang karena punya anak dan karena berumur dan tidak punya ijazah lebih dari SD, gitu kan? Itu bisa lalu jadi pekerja, asal mau, asal ini bisa jadi pekerja. Dan budidaya kerang hijau itu cukup masif sebenarnya di perairan pantai utara yang melibatkan sebenarnya juga ini menarik ya orang-orang yang kemudian investasi di sana. Kami belum mendapatkan siapa sih investasi itu gitu. Dugaan kami banyak yang berinvestasi ke sana karena sebenarnya sangat mudah budidaya kerang hijau itu. Teknologinya mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja, yang tentu saja dengan kapital, dan kapitalnya besar kecil semua bisa. Nah, ini yang sebenarnya saya ingin ingin angkat dari film. Dengan film, tentu saja saya berkomunikasi atau kami berkomunikasi dengan level orang yang kelompok yang beda-beda gitu. Kalau dengan pemerintah, dengan ini ya tentu saja kita bicara. Kalau dengan kampus, bicaranya tentang theoretical konsep tentang ruang ini gitu. Bahwa apa yang disebut dengan accumulation by disposition yang David Harvey gitu, bahwa akumulasi cenderung menggusur. Nah, jadi kalau misalnya tanggul laut yang nantinya akan diserahkan pada swasta pasti akan meminta ruang-ruang yang bisa membuat dia mengakumulasi kapital, dan tentu saja masyarakat yang tadinya menggunakan ruang itu pasti akan digusur. Jadi kira-kira itu yang ingin kami katakan. Dengan film kita bisa berkomunikasi dengan banyak pihak gitu ya. Nah, saya terus terang ingin berkomunikasi juga dengan teknokrat yang bukan ilmu sosial gitu ya. Makanya setengah mati kita nyari gitu ya. Pak Handoyo itu saya temukan tidak dengan saya, atau akhirnya dia bersedia gitu ya. Karena kita perlu juga berdiskusi dengan mereka selain juga berdiskusi dengan
pihak pemerintah dan lainnya gitu ya. Nah, jadi film ini akan pelan-pelan kita diskusikan dengan pihak-pihak lain sehingga dia mendapatkan banyak orang akan bisa memahami dengan lebih baik dibandingkan kalau kita kasih jurnal. Iya. Jadi itu salah satu ininya tujuannya ya. Iya. Jadi kan satu hal yang sebetulnya sangat mendorong dari diskursus kebijakan di kita kan biasanya imajinasi ketika ruang ini ditata seperti apa gitu kan, dan tadi kan seperti yang Bu Soraya sendiri sampaikan yang membuat kemudian kelas menengah itu terpantik kan imajinasi bahwa sekarang itu orang bisa foto-foto di sana gitu kan. Nah, yang kemudian ingin saya tanyakan selanjutnya adalah sebetulnya sebelum intervensi ini, sebelum tanggul besar ini, imajinasi yang dipunya oleh orang-orang di sana sendiri itu seperti apa? Karena kan tadi juga muncul gitu kan di filmnya bahwa mereka sudah hidup dengan banjirop, dan yang saya tahu gitu dari beberapa kajian tentang daerah-daerah yang rawan banjir di Indonesia, dan itu banyak gitu kan di Sulawesi Utara gitu kan, di berbagai tempat mereka adalah orang-orang yang mau dibilang ya mereka sudah bernegosiasi dengan air ya seperti itu gitu. Tapi kurang lebih kalau kita bilang imajinasi yang kemudian termarginalisasi dari orang yang udah tinggal di sana itu seperti apa? Iya, nggak bisa satu imajinasi ya. Yeah. Jadi misalnya ini tanggul ya. Salah satu yang cerita gitu ya. Dulu sebelum ada tanggul itu di musim-musim tertentu tuh selalu mereka menghadapi persoalan rumahnya tuh terdampak oleh bukan hanya erop ya, tapi laut yang kemudian menghancurkan ya. Kadang-kadang mereka harus buat lagi dan segala macamnya. Itu satu imajinasi tentang tanggul itu menyelesaikan itu. Gitu. Jadi mereka bilang sejak ada tanggul, kemudian apa yang mereka lakukan? Memperbaiki rumah menjadi rumah batu, dan mereka merasa aman. Nah, di tempat lain tentu saja rob gitu ya. Ya, banjir rob sudah menjadi sesuatu yang harus mereka cari jalan keluarnya gitu ya. Ya tadi kan kalau kita lihat ya itu sesuatu yang harus mereka hadapi gitu. Saya sendiri pernah di Pekalongan itu ada satu wilayah yang betul-betul kemudian menjadi permanen. Nah, itu gimana mereka ya? Kemudian mereka kerang hijau itu ya, cangkangnya adalah alat reklamasi lokal. Jadi laku tuh sebenarnya untuk menutup lahan, untuk menggali ini juga membuat lahan baru gitu ya di tanggul luar gitu. Mereka tuh butuh sebenarnya ruang untuk memperbaiki kapal. Gak ada ruangnya setelah ada tanggul itu. Apa yang dilakukan? Reklamasi. Jadi terjadi reklamasi lokal sebenarnya dengan cangkang itu. Jadi cangkang kerang hijau itu bukan sesuatu yang dibenci, menjadi sesuatu yang diimajinasikan bisa membuat reklamasi baru juga gitu. Jadi mereka sengaja membuang itu di depan tanggul gitu kan ke laut. Saya sama Vina ya, Vina disertasinya tentang reklamasi lokal ya. Itu memang sehingga mereka melihat itu tuh bukan satu soal sebenarnya. Yang akan mereka lakukan adalah bagaimana mengatasi itu dengan reklamasi kecil-kecilan gitu. Jadi kalau misalnya di sana juga ya truk yang nguruk-nguruk jalan gitu, itu satu hal yang permanen. Kita juga ketemu orang yang kerjanya itu menjadi orang yang kalau perlu gitu uruk dia nyari tuh bekas bangunan lah, bekas apa untuk jadi uruk gitu. Jadi itu satu kegiatan yang sudah rutin gitu, bukan sesuatu yang sesuatu yang kemudian mereka lihat ya ini kerugian atau apa, enggak, karena yang memang mereka punya opsi, sehingga opsinya adalah bagaimana mengatasi itu gitu.
Jadi banyak hal untuk mengatasi banjirop itu yang sudah dilihat sebagai satu keniscayaan. Jadi bantuan makanan yang datang, bantuan ini dan itu semua adalah satu rutinitas yang sudah pasti terjadi dan mereka melihatnya ya udah gimana ya, kita nggak punya pilihan lain soalnya. Nah, sebelum saya pindah ke Dev, satu hal yang ingin saya eksplorasi lebih lanjut adalah ini kan sebetulnya satu bentuk studi kasus ya. Kalau kita bilang ini sebagai sebuah kajian, ini kan studi kasus. Dan saya tuh masih sampai hari ini tuh masih terngiang-ngiang apa yang sempat dikasih tahu oleh Taniali. Dia pernah bercakap-cakap dengan anaknya yang adalah ekonom. Dan anaknya setelah baca buku Taniali, dia bicara gitu, ini buku yang bagus, tapi ini kan cerita aja. Jadi apa itu tantangan yang kita hadapi gitu kan, maksudnya sebagai orang yang bergelut dalam ya apa namanya sebuah ilmu atau disiplin yang fokus gitu kan, biasanya pada satu titik tertentu, satu lokus tertentu, kita akan dibilang ya ini cuma cerita aja gitu kan, dan cerita yang dianggap dari zona batas ini kan di satu titik dan kemudian orang-orang yang memang hidupnya bergantung di sana gitu. Tapi mungkin ketika kita bawakan ini ke pengambil kebijakan atau mungkin juga dari disiplin lain gitu kan, ekonom, mereka akan bilang ini kan cerita aja gitu dari satu tempat. Nah kalau dari Bu Soraya sendiri gitu sebagai respon terhadap pernyataan semacam itu kira-kira seperti apa? Ya salah satu yang akan dihadapi adalah perlawanan. Ya. Jadi kalau saya sih melihat dan itu kan sudah sebenarnya sign-sign perlawanan itu sudah dikatakan bahwa yang akan terjadi kalau tidak inklusif akan membangun perlawanan. Nah, perlawanan di tempat-tempat di mana penduduknya besar itu bukan hal mudah untuk dilawan. Nah, jadi sebenarnya meskipun mereka bilang ini cuma cerita gitu ya, tetapi kalau itu potensi perlawanan dan itu berimpact kepada pemilu, kepada ini gitu ya, kepada image politisi, maka mereka akan menghitung ulang gitu. Itu sebenarnya sudah terjadi pada waktu pemilihan gubernur Ahok dan Anies Baswedan. Semua orang di Pantai Utara itu memilih Anies Baswedan karena janji bahwa reklamasi kan di stop. Jadi implikasinya besar sebenarnya. Walaupun itu sebenarnya cerita ya. Tergantung berapa persen dari orang-orang itu akan melakukan perlawanan. Nah, sebenarnya salah satu imajinasi saya juga bicara dengan teknokrat. Saya tahu di teman-teman di teknokrat itu juga nggak satu suara. Tapi bagaimana kita membantu agar ini bisa visible ya, didiskusikan secara clear gitu ya, bahwa penyelesaian ini nggak bisa hanya sepihak. Nah, saya sebenarnya punya keinginan untuk berdialog dengan mereka dan bagaimana kita bisa ilmu sosial itu bisa berkolaborasi juga dengan teknokrat untuk mencari jalan keluar sebenarnya. Nah, itu sebenarnya salah satu keinginan saya dengan film ini. Daripada kita dengan hanya sekedar jurnal gitu kan. Tapi kalau nggak akan punya kemungkinan untuk berdialog dengan berbagai pihak gitu. Tetapi kalau ini gitu ya, kita juga bisa menjelaskan kepada teknokrat, imajinasi masyarakat itu seringkali berbeda dengan imajinasimu itu gitu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan itu? Bagaimana kita membuat satu proses yang inklusif? Infrastruktur iya, tapi tidak bisa menyelesaikan semua hal, kecuali kalau itu inklusif. Ya, makasih Bu Soraya. Jadi saya sendiri sih itu ya membayangkan bahwa kita bisa bekerja juga gitu secara mungkin tadi yang sudah sempat Bu Soraya singgung juga secara interdisipliner gitu kan. Dan saya juga percaya sebagai sebuah gambaran mendalam gitu terhadap satu titik, itu pun juga tetap akan beresonansi dengan apa yang terjadi di tempat lain gitu kan. Itu bisa jadi potret dari apa yang terjadi dan menjadi pencaharian di tempat lain, untuk penghidupan di tempat lain, meski tentu aja mungkin dengan
variasi yang berbeda sedikit gitu kan. Tapi maksud saya itu juga mungkin juga bisa menjadi salah satu yang bisa ditawarkan gitu kan ketika orang itu menganggap bahwa disiplin antropologi itu terlalu fokus gitu ke satu tempat. Nah, tapi saya mau pindah ke Dave dulu sebentar. Dave, kan lo sebagai orang yang bergelut gitu, bukan cuma dengan media yang sifatnya itu ya, apa namanya, diskursif atau tulisan gitu kan, tapi juga film gitu dan kemudian musik. Nah, kira-kira menurut lo intervensi seperti ini apa yang bisa potensinya tuh apa gitu kan? Dan tadi kan seperti yang sudah disampaikan Bu Soraya juga kan, ini bisa memantik sesuatu yang lebih besar gitu. Gue ingat ketika Mas Toto sebagai mantan wartawan gitu, dan dia kemudian juga sebetulnya kerja di satu produksi yang cukup yang video-videonya lumayan terkenal, dan kemudian dia bilang bahwa ini video dari produksi saya ditayangin di YouTube itu biasanya 100.000 gitu, 200.000 yang nonton. Wah, aku nulis di jurnal Mas Geger, aku berpengalaman kali ini dan aku bolak-balik gitu lihat berapa yang baca, wah paling 200 gitu kan, bulan depannya 300 gitu. Sementara tadi kalau dia video di YouTube bisa 200.000, 100.000 gitu. Sementara dia kan juga dulu kayaknya sempat juga kerja di itu kan, studio terkenal, studio TV terkenal gitu. Nah, dari lo gitu sebagai pendapat sebagai orang yang ya punya engagement dengan bentuk-bentuk multimedia ini, kira-kira seperti apa? Ya, masih Gagat, selamat juga ya buat Mbak Soraya ya, karena mungkin satu hal yang diisi oleh dokumenter-dokumenter seperti ini adalah karena mungkin kita harus akui ya, kita biasanya secara normatif menempatkan misalnya pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Cuman di Indonesia ya, pers itu tidak pernah bisa berfungsi untuk menuntut pertanggungjawaban yang berkuasa gitu, sebagai watchdog. Dan dengan vakumnya pers yang sebenarnya independen, pers yang kritis, justru saya kira dokumenter seperti ini itu punya masa depan yang cemerlang, gitu ya. Lihat aja beberapa viewer dokumen-dokumen watchdog, gitu ya, melebihi viewer dari liputan-liputan misalnya channel-channel TV swasta yang ada di YouTube. Tapi juga misalnya gini ya, misalnya konflik misalnya di Pantai Utara, konflik misalnya tentang pembangunan smelter nikel atau di Raja Ampat, kita selalu lihat bagaimana cara media meliput. Dia liput bentrokan, tapi dia tidak pernah membahas mengenai akar permasalahan, gitu ya. Dan ini nggak bisa disalahkan karena format medianya itu menuntut sebenarnya perhatian cepat lewat, gitu ya. Karena sekarang media itu beroperasi melalui matrix, gitu ya. Jadi bukan lagi kualitas pemberitaan, tapi yang viewersnya berapa banyak, yaitu menyenangkan investor gitu. Itu menaikkan rating, menyenangkan investor. Jadi tidak adanya media yang berfungsi, yang memenuhi fungsi-fungsi sebuah masyarakat yang orang demokratis ini ya, ini menjadi bukan hanya punya masa depan yang cemerlang, tapi ya ini juga sebuah keharusan ya. Nah ini juga menarik ya, karena di Indonesia sendiri sebenarnya produksi dokumenter banyak, gitu ya. Semangat orang produksi dokumenter banyak. Cuman mungkin kita juga sering memperhatikan banyak dokumenter yang kadang-kadang mereka juga sebenarnya mencoba mengangkat konflik, tapi mereka itu selalu angle-nya adalah angle moral. Sebenarnya tujuannya supaya menarik empati, simpati, dan biasanya kesimpulannya adalah korporasi itu tidak peduli, pemerintah tidak peduli, gitu kan. Tapi tidak pernah ada analisis strukturalnya, gitu ya. Analisis struktural itu yang saya kira yang justru menjadi daya tarik kenapa watchdog itu sebenarnya sangat diminati, gitu ya. Karena ada analisis struktural, jadi orang mengerti ini bukan persoalan moral, tapi ini ada persoalan, oke, kita sudah tahu korporasi pasti punya kepentingan, gitu ya, kepentingan untuk seperti tadi mengakumulasi. Dan tentunya semua orang tahu bahwa biasanya hasilnya adalah eksklusi. Tapi saya kira dari kasus ini juga saya kira yang menjadi menarik adalah soal bahwa kegagalan atau munculnya persoalan-persoalan pembangunan infrastruktur itu juga disebabkan karena ada sesuatu yang salah dengan pendekatan teknokratik, gitu ya. Misalnya tadi menarik ya, misalnya pidato dari AHY di akhir dokumenter yang
kita harus melindungi ekologi pesisir. Ya sebagai seorang teknokrat ini statement yang sangat bagus gitu ya. Orang yang dididik apakah di IPB atau di ITB atau misalnya di MIPA, ya memang kita harus menjaga lingkungan. Yang mungkin agak berbeda 50 tahun yang lalu adalah bagaimana cara untuk mengoptimalisasi eksploitasi lingkungan. Tapi kesadaran bahwa lingkungan harus dilindungi itu sudah menjadi paradigma yang dominan sekarang. Meskipun itu juga dibantu berkat bahwa sekarang konservasi itu udah bisa dihitung-hitung oleh ekonom gitu ya. Baru dia kemudian dapat legitimasi. Sekarang orang berpikir hijau gitu ya. Tapi misalnya saya bayangkan saya seorang teknokrat yang tupoksi saya di dalam nomenklatur sektoral saya adalah saya harus merancang sebuah rencana pembangunan terpadu untuk melindungi pantai utara Jawa. Ya pasti dia akan melakukan inventarisasi, ini kriteria dan indikator apa yang harus saya utak-atik gitu kan. Dan biasanya memang manusia itu pasti dieksklusi karena manusia sulit dihitung. Hitung-hitungannya sulit ya gitu ya. Tapi dia merasa apa yang dilakukan sudah baik. Jadi mungkin dengan tanya ya, pejabat-pejabat itu tidak selalu punya niat jahat. Dia punya memang niat untuk improve gitu ya, bahasanya Tani Ali. Tapi sebenarnya bagaimana struktur pemerintahan, struktur perencanaan pembangunan itu terbentuk, itu tidak sama sekali tidak memberikan ruang sebenarnya untuk mengengage persoalan-persoalan empirik yang sebenarnya sangat holistik, gitu ya. Tidak melihat relasi antara dinamika ekologi dengan kemudian mata pencaharian. Dan ego sektoral itu juga yang sangat kita lihat banyak kegagalan pembangunan itu karena ego sektoral. Artinya setiap sektor itu memikirkan sebenarnya tupoksinya masing-masing, capaian penyerapan anggarannya masing-masing, tapi tidak pernah melihat kesinambungan dan tidak pernah melihat sebenarnya secara holistik persoalan-persoalan yang juga perlu sebenarnya pendekatan lintas sektoral yang agak harus berbeda. Dan mungkin juga hal yang kalau untuk Jakarta ya mungkin juga hal yang paling fatal adalah dampak dari bagaimana wilayah administrasi dibentuk sejak zaman kolonial. Udah jelas kita tahu bahwa banjir rob itu ada kaitannya juga dengan persoalan debit air yang ada di hulu-hulu sungai, gitu ya. Artinya mengatasi persoalan Jakarta itu harus berpikiran dengan cara berpikir ekologi, gas, gitu ya. Tapi ya karena Bogor itu selalu terpisah dari DKI, itu kan tidak pernah ada. Nah, imajinasi untuk mengubah wilayah administrasi aja mungkin nggak. Vietnam itu 3 bulan yang lalu menghapus yang namanya distrik. Kenapa? Karena distrik dianggap tidak efisien. Bayangkan sebuah negara dia benar-benar menghilangkan, jadi ada provinsi, ada distrik. Tapi karena distrik dianggap sebagai satuan administrasi yang justru tidak efektif, banyak kebocoran, korupsi, akhirnya dihapus. Dan untuk mendekatkan sebenarnya provinsi dengan komune, dengan level desa, gitu ya. Nah ini adalah cara berpikir yang saya kira radikal dan saya kira dokumenter-dokumenter seperti ini juga salah satu harapannya adalah menawarkan juga imajinasi yang baru, gitu ya, dan apalagi saya kira karena antropolog ya, karena antropolog itu kan memang menghasilkan teori itu bersama dengan subjek penelitiannya, gitu ya. Jadi potensi kita adalah kita tidak sebenarnya muncul dengan dokumenter yang mungkin nanti akan dituduh menandakan, enggak, karena ini semua teori ini sebenarnya diproduksi sebenarnya dengan masyarakat sebenarnya. Dan ini mungkin adalah satu beban bagi kita memang adalah bagaimana sebenarnya menerjemahkan teori itu, gitu ya, supaya siapapun dalam masyarakat itu bisa memahami, oh ya memang persoalannya ini, gitu ya. Jadi menerjemahkan sebenarnya temuan-temuan melalui yang kita temukan melalui berbagai bingkai teoretik, tapi menjadi sesuatu yang juga make sense untuk publik awam, gitu ya. Jadi memang jurnal itu memang ranahnya sebenarnya sesama kohort, gitu ya. Dan saya kira memang jurnal itu memang format yang memang gagal sebenarnya untuk
mendiseminasi pemikiran untuk publik yang lebih luas. Apalagi sekarang harus Q1, Q2 berbahasa Inggris gitu. Jadi saya kira ini juga mungkin dari persoalan mendekolonisasi bagaimana pengetahuan itu kita lakukan gitu ya. Kita lihat kita semua harus memproduksi jurnal itu kepentingannya ranking, harus berbahasa Inggris gitu ya. Tapi kemudian bagaimana mendiseminasi sebenarnya hasil-hasil pemikiran kampus dan masyarakat, kembali lagi ke masyarakat. Saya kira kita harus memikirkan format-format dokumenter ini sebagai juga luaran yang tidak kalah kredibilitasnya dibanding tulisan jurnal gitu ya. Mungkin dari saya ini sekian dulu ya. Oke, mungkin saya minta satu ronde dulu sebelum saya serahkan ke itu audiens untuk membuka sesi tanya jawab. Dan sebetulnya yang menarik, ada satu perdebatan. Ini perdebatannya terjadi di sosial media dan perdebatannya muncul karena ada satu profesor, bukan profesor, kayaknya masih asisten profesor, dia bekerja di Nottingham dan kemudian dia mengangkat di sosial media dia. Awalnya dia menawarkan ke satu orang untuk dia bisa bicara di platformnya dia. Jadi dia punya sebuah platform podcast ngobrol gitu kan, dan dia berusaha untuk membuat boleh dibilang diskursus keilmuan tuh lebih dekat lah dengan melalui format podcast itu. Dan sebetulnya yang kemudian menjadi keributan adalah bahwa yang disampaikan melalui podcast ini biasanya akan tailored banget untuk main tertentu gitu kan, untuk frekuensi tertentu yang bisa jadi memang kemudian ya ada temuan-temuan yang lebih di tone down gitu kan, akan kita kecenderungannya mendekat ke apa yang ya menjadi pemahaman publik, keinginan publik, interest publik, dan bukan cuma artinya publik yang luas gitu kan. Ketika kita berusaha untuk engage dengan publik yang luas, kita kan misalkan mengangkat image-image yang lebih kontroversial, image yang lebih menarik perhatian gitu, yang sangat emosional gitu. Dan sebetulnya kan ya kalau yang saya lihat gitu kan dari dokumen teror semacam yang dibuat dan ditayangkan ini kan kita berusaha untuk mencari semacam jalan tengah, tapi kan lagi-lagi yang namanya jalan tengah itu kan delicate deh batasannya. Jadi saya pengen membawa pembicaraannya ke situ. Kira-kira kalau dari mungkin Dave dulu, nanti saya akan ke Bu Soraya dengan pertanyaan yang sama sebetulnya. Nah, kurang lebih sebetulnya gimana kita harus men-treat ini gitu kan? Apakah kira-kira dalam sebuah intervensi dokumenter itu ada hal yang kemudian jadi tersederhanakan gitu kan? Dan bagaimana sebaiknya kita bekerja gitu? Dan apalagi dengan itu kan, kalau kita bicara lagi-lagi balik ke medium-medium tertentu yang kita terbiasa dengan itu, tulisan gitu kan, kita nanti masuk ke silo kita sendiri. Jadi gimana mengatasi ulang-alik, situasi ulang-alik yang sifatnya ya sama-sama kalau di masing-masing ekstrim mungkin ya kontraproduktif gitu. Gimana Dev kira-kira? Saya sendiri nggak punya podcast jadi, tapi ya itu memang tantangannya karena misalnya podcast ya gitu ya, misalnya kami podcastnya dari YouTube sendiri juga itu juga ya sebenarnya internet yang di satu sisi internet itu tidak selamanya juga ruang aman ya untuk ya oke lah ada bullying, ada terus nanti orangnya foto sendiri, ada doxing, ada tapi mungkin yang memang dokumenter mungkin kita jangan memperlakukan sebuah film dokumenter sebagai sebuah kata final ya. Tapi artinya mungkin nggak kita punya sebuah feedback loop, ini dokumenter ini ada respons, tapi kemudian bagaimana cara juga mengadres respons itu, ada respons yang legitimate, ada respons yang mungkin bagi kita yang mungkin yang kita tidak setuju gitu ya. Tapi ya memang ya sebenarnya mulai dari literasi media sebenarnya gitu ya, bagaimana ya itu tetap penting ya, bahwa misalnya kalau 50 tahun yang lalu orang berpolemik di koran itu kan tidak sampai benar-benar ada bullying ya oke lah, mungkin memang tahun 60-an itu memang karena kondisi lagi kencang ideologi itu kemudian membuat memang ini sangat kencang ya gitu ya, tapi
kayak orang berpolemik di koran itu kan hilang ya sekarang ya, dan memang social media itu memang memfasilitasi seperti emosi gitu ya, emosi, komen, like, dislike, belum lagi sebenarnya di satu sisi banyak yang podcast itu kan ngejar 100.000 subscribers ya gitu ya, untuk dapat apa namanya plakat YouTube di belakang, udah bisa monetize gitu ya. Tapi selain itu kan juga sebenarnya platform-platform yang lain, ada platform-platform yang misalnya The Conversation, ada misalnya Substack, ada yang memang bagaimana tetap bermain di ruang-ruang yang memang mungkin orang punya perdebatan sehat ya. Twitter apakah itu ada platform yang cocok untuk dialog, itu banyak noise gitu ya. Jadi untuk mendiseminasi saya kira juga kalau kita membatasi cara kita diseminasi itu kan bukan berarti bahwa kita sebenarnya tidak terbuka untuk publik, tapi sebenarnya kita juga punya hak untuk meredam noise gitu ya. Meredam noise kita juga kemungkinan juga, atau ada kemungkinan kita juga untuk menghindari tiba-tiba pernyataan itu dicabut di luar konteks gitu, itu kan juga sering jadi permasalahan. Ya mungkin seperti itu ya, gitu. Saya mungkin tidak terlalu karena bukan praktisi media sosial, tapi saya kira ya contoh tadi ya, kadang-kadang ada podcast yang memang mulai dari sebenarnya judulnya itu kayak sangat sensasional, padahal sebenarnya pada saat pembicaraannya sebenarnya ya anyap-anyap aja gitu kan. Ya tapi memang di satu sisi ya logika untuk mendapatkan subscriber viewer banyak itu mungkin yang justru kejar itu ya. Dibaca 200 orang aja, tapi yang penting itu kan terdiseminasi gitu ya. Dan saya kira ya memang pasti ada cara-cara lain bagaimana itu kemudian menjadi bahan perdebatan. Saya kira ya memang dengan ekologi media sekarang itu memang mungkin juga cara kita berpikir tentang siapa itu publik itu mungkin juga kita harus berpikir ulang. Saya nggak tahu mungkin buat saya mungkin punya. Ya jadi kalau saya tuh saya bukan kemudian mengatakan menulis jurnal itu tidak penting, bukan begitu. Menulis jurnal tetap penting untuk audiens tertentu, gitu kan? Kita berdialog dengan peers ya. Tetapi problemnya ketika kita ingin hasil ini didialogkan dengan publik yang lebih luas, maka ada limitasi untuk hanya menulis pada jurnal. Nah, jadi ini satu cara yang kita ingin coba adalah menggunakan film yang bisa memberikan perspektif gitu. Jadi kita saya terima kasih sama teman-teman Watchdog ya, karena membuat film ini kita bilang ini bukan advokasi tertentu gitu. Jadi kita bukan ingin menyalahkan, bukan ya, tetapi ingin mengangkat satu soal sehingga ini bisa menjadi satu diskusi. Nah, itu sebenarnya yang kita inginkan dalam film ini. Jadi bukan film yang ingin kemudian seperti kalau CSO kan ingin mengadvokasi tertentu. Kalau kita ingin mengadvokasi sebenarnya pendekatan, cara berpikir untuk bisakah ini sebenarnya kita ubah. Dan untuk itu kita ingin berdialog dengan pihak-pihak yang mungkin sulit kalau hanya lewat jurnal. Jadi kita sedang menunggu nih, kita mau juga berdialog dengan masyarakat dengan film kan, untuk lihat respon mereka, kemudian apa yang mereka pikirkan. Film bisa menjadi media untuk kemudian mendialogkan itu. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang mereka harapkan gitu. Padahal ada persoalan ini, ada persoalan ini. Nah, itu kan kalau kita target dengan memutar ini pada audiens tertentu, harapan kita bisa membawa dialog gitu. Makanya saya punya terus terang berkali-kali di beberapa tempat saya pengen sekali memutar film ini dengan teman-teman teknokrat.
suara, untuk melihat gitu, dan untuk membangun dialog. Ini belum kesampaian, tapi pelan-pelan gitu kita akan ke sana. Jadi itu ya. Jadi buat saya bukan soal viewernya berapa ribu gitu. Itu beda gitu ya. Aku sepakat dengan tadi Dave. Ada orang yang membuat ini karena targetnya untuk viewernya berapa. Karena itu kembali lagi komoditisasi kan. Agar mereka dapat uang berapa gitu kan. Sementara kalau kita membuat ini bukan tujuannya itu gitu. Kalau itu kemudian dilihat ribuan, itu efek yang bukan dalam kepala kita tujuan. Tapi kan itu konsekuensi dari sebuah topik yang diminati oleh masyarakat luas. Tapi bukan itu tujuannya. Jadi saya kira memang media bisa dipakai untuk berbagai tujuan. Tapi kalau kita di kampus mau pakai ini untuk membangun dialog, untuk memberikan kesempatan kita berdialog dengan pihak-pihak yang non kampus juga gitu, untuk membangun kesadaran tentang apa sih sebenarnya soalnya, maka media ini salah satu yang bisa dipakai. Saya kira kalau saya sih lihatnya itu, saya tuh tidak menyukai podcast yang hanya asumsi gitu. Jangan saya di Indonesia tuh membahas podcast, ini ada report ya, ada studi tentang ini gitu kan, di mana lalu kita bahas studi itu. Itu jangan sekali podcast yang menampilkan itu. Nah sebenarnya yang paling mesti kita buat adalah podcast yang membahas hasil-hasil studi gitu. Sehingga itu tidak berdasarkan asumsi, berdasarkan imajinasi kita saja, tapi fakta yang kita explore, kemudian kita lihat gitu, apa yang sebenarnya fenomena terjadi. Saya kira kalau saya sih ngelihat itu ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan engage dengan itu ya, audiens. Saya akan mempersilahkan bila ada audiens yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Ya, boleh dari sini dulu. Terima kasih Mas Dio. Selamat siang teman-teman semuanya dan Mbak Suraya dan Mas Dev. Saya Umi dari Sosiologi, Magister Sosiologi UI. Sebenarnya saya sendiri mungkin ingin sharing juga ya, karena jujur tempat tinggal saya itu di Demak, salah satu korban juga dari banjirop ya. Saya sendiri sekarang terhambat untuk pulang karena banjir masih menggenangi di Pantura gitu ya. Nah, membicarakan tentang tanggul laut yang digadang-gadang sebagai solusi atas banjirop ini sebenarnya ya sangat-sangat ironis ya, karena memang apa yang mau dibangun oleh pemerintah ini pada dasarnya landasannya itu bukan untuk ya benar-benar mengatasi banjir tersebut atau memberikan kesejahteraan atau ruang hidup yang lebih baik bagi masyarakat, tetapi ya tadi untuk menarik investasi tadi ya dipamerkan oleh Prabowo dari negara mana saja tadi itu. Nah, sehingga saya justru muncul kekhawatiran gitu, tanggul laut ini justru akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan masyarakat di pesisir pantai utara. Saat ini saja mungkin di Pantura yang sebagai bagian Semarang Demak itu sekarang yang banjir itu beberapa kampung sudah hilang ya, desa-desa karena terendam banjir. Di sisi lain juga akses jalur Pantura yang menjadi salah satu-satunya ya akses di antara timur dan barat itu akhirnya juga terhambat gitu. Korbannya jadi bukan hanya masyarakat, tapi juga siapapun yang melintasi area tersebut. Sehingga kepentingan untuk mengatasi banjirop itu bukan cuma dari komunitas saja. Saya yakin wacana tentang tanggul laut sebagai solusi itu pasti juga bagi masyarakat diharapkan satu hal yang positif, tetapi pada dasarnya kenyataannya lain gitu. Jadi tanggul laut yang sekarang dibangun di Semarang, yang perkenahan Demak juga sudah jadi,
ternyata nggak bisa mengatasi gitu ya banjir rob yang sekarang melanda gitu. Ini baru bulan awal November, sedangkan banjir kemungkinan akan bertahan sampai Februari. Dan kalau kita hitung kerugian yang dirasakan masyarakat, tentunya akan sangat lebih besar daripada keuntungan yang mereka mungkin prediksi atas dibangunnya tanggul laut itu. Apalagi katanya mau dibangun tol di atasnya. Nah, kebijakan tol tanggul laut yang katanya melintasi Pantura ya, sepanjang Pantura dari Jakarta sampai dengan Gresik, itu juga kita juga perlu lihat sebagai rencana pemerintah untuk yaitu tadi mencoba untuk menghancurkan ruang-ruang hidup masyarakat dan memberikan kerugian yang besar. Artinya dengan studi kasus yang ada di Jakarta, di Semarang, apakah sebenarnya pemerintah ini tidak melihat itu kemungkinan kerugian yang sebesar itu? Kenapa tidak melakukan evaluasi dan mencoba mundur, step back, jadi kayak oh ini ternyata tidak efektif, tidak sesuai, tidak menjawab persoalan, dan ya udah dibatalin gitu, tidak jadi PSN lagi. Tapi ternyata tidak. Kenapa mereka bisa seperti ini gitu? Apa yang menjadi pola pikir pemerintah melanjutkan proyek yang jelas-jelas itu tidak ada hal baiknya gitu bagi masyarakat? Itu pertanyaan saya sih. Terima kasih. Oke, mungkin masih ada juga, atau kalau belum ada biar itu dulu ya, sesi tanggapan dulu. Mungkin Bu Suraya bisa langsung menanggapi. Iya, begini, salah satu yang sebenarnya jadi soal di Indonesia itu adalah hampir semua pembangunan itu tanpa didukung satu studi yang baik. Itu sudah terjadi macam-macam nih, ya. Misalnya food estate, dari tiap presiden gagal terus, gitu. Tapi terus dibangun. Nah, jadi kenapa begitu gitu kan? Ya, banyaklah sekarang terbuka kan. Kenapa sih begini? Ya karena nggak ada studinya. Jadi itu sebenarnya praktek dari pembuat kebijakan untuk membuat satu solusi mengatasi masalah bukan berdasarkan satu studi yang betul-betul komprehensif. Nah, itu ya jawabannya. Kenapa kemudian iya nggak akan selama tidak ada perubahan di dalam cara berpikir. Nah, ada kepentingan-kepentingan lain sebenarnya. Kenapa biasnya begitu, gitu kan? Kalau saya nggak tahu kalau yang di Semarang, Demak ya, siapa yang mendapatkan benefit. Tapi di studi reklamasi yang 17 pulau itu rencananya, gitu ya, itu rencananya dari 95 dan gagal karena krisis ekonomi sebenarnya. Jadi sudah ada perencanaan sejak zaman Soeharto sebenarnya. Dan siapa yang dapat? Ya itu Ciputra, itu apa? Keluarganya juga di situ. Udah ada konsesi sebenarnya. Konsesi untuk ini, konsesi untuk ini, dan semua itu adalah ya big player yang taipan-taipan yang termasuk keluarganya Soeharto. Jadi ada tuh daftarnya, si ini dapat apa dan itu kepentingannya sebenarnya. Saya kalau nggak tahu yang di Demak dan segala macam siapa yang dapat gitu. Nah jadi bias dari kebijakan pemerintah kita itu selalu bias kepentingan, bukan berdasarkan satu studi yang komprehensif. Nah ini beda dengan Singapura. Kalau Anda pernah ke Singapura, ada satu yang namanya sebenarnya kalau di sana dibilangnya seperti kayak museum, tapi sebenarnya itu adalah peta dari Singapura dan bagaimana Singapura akan tren untuk pembangunannya, ya. Jadi kami kalau itu free gitu ya. Nah itu pemerintah Singapura yang mengatur bahwa misalnya ini pembangunan ini gitu kan.
tapi dengan berdasarkan satu studi. Sehingga ini perlunya ini baru kemudian swasta boleh melakukan ini, tapi yang diatur. Di Indonesia kembali, swasta yang menggiring yang namanya kebijakan. Nah itu yang jadi problem sebenarnya. Kalau nggak ada, bagaimana merubah itu ya gimana ya? Memang, jadi kita akan selalu melihat kebijakan-kebijakan yang dibangun tanpa satu kajian yang komprehensif yang akan nanti menggusur. Makanya David Harvey bilang, aku nulisin by disposition, contoh-contoh di Indonesia itu banyak sekali. Saya juga, maksudnya ini hal yang membuat itu ya, sebetulnya kami gitu khawatir kalau ikut dalam tim kebijakan, kajian kebijakannya pemerintahan itu nanti akan jadi stempel aja, tapi sebetulnya end resultnya itu udah dibayangkan gitu dari sisi apa kayak mau melakukan kebijakan. Mungkin Dev bisa singkat dulu sebelum mungkin memang soal kenapa misalnya tidak pernah ada studi yang serius itu kan juga dikondisikan karena sekarang pemerintah dari level kabupaten provinsi itu berganti setiap 5 tahun. Berganti setiap 5 tahun, jadi sebenarnya tidak ada insentif untuk memiliki untuk berpikir jangka panjang gitu ya. Dan berpikir jangka panjang pun dalam level nasional itu jangan-jangan tergantung pada konstelasi oligarki dan modal. Modal mau masuk dalam sebuah proyek jangka panjang baru mungkin mereka akan berpikir jangka panjang. Tapi bayangkan di daerah gitu ya. Mungkin pengalaman saya gitu ya. Mungkin dalam kasus hal yang lain ya. Tapi waktu itu tentang penelitian kebijakan tentang undang-undang anti trafficking, kita lihat betapa tidak ada institutional memory di level hampir setiap level provinsi, kabupaten. Setiap kali ganti bupati, struktur dinasnya berubah. Artinya apa yang telah dicapai oleh dinas-dinas yang dibubarkan itu hilang dari memori. Di provinsi juga seperti itu, gitu ya. Dan ini memang dilema ya dari sebuah demokrasi yang multi partai di mana sebenarnya proses kepentingan modal yang mengatur proses politik ya. Artinya hampir semua bupati yang jadi adalah wakil parpol. Dia targetnya adalah apa yang bisa dia kembalikan modal pada selama dalam 5 tahun itu. Jadi itu juga yang mengkondisikan kenapa ya sebenarnya kenapa tidak ada institutional memory di pemerintahan. Dan mungkin sebagai pembanding ya, zaman Belanda itu dari level camat itu laporannya naratif. Kenapa? Supaya pejabat-pejabat selanjutnya akan tahu sebenarnya apa yang dialami pendahulunya. Dia punya referensi bagaimana semua masalah ditangani. Dia punya sebuah referensi. Nah di Indonesia sejak zaman Orde Baru dan bahkan mungkin sejak zaman Orde Lama itu laporan-laporan pemerintah semuanya angka-angka. Jadi sebenarnya yang diisi adalah apa yang menjadi target dan apa yang dipenuhi, tapi tidak pernah ada pengetahuan di dalam pemerintahan tentang apa yang terjadi di level lapangan. Jadi sebenarnya jangan-jangan misalnya negara yang paling tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi secara empirik. Mereka hanya tahu angka, jumlah akseptor KB, jumlah kelahiran, jumlah penyaluran kredit, prosesnya ya. Bagaimana. Tapi proses persoalan yang muncul itu tidak pernah dianalisis kan, gitu ya. Jadi ya itu yang mungkin juga menjelaskan ya tadi ya kenapa pemerintah kayaknya tidak pernah serius atau tidak pernah, ya memang kondisinya memang tidak yang tidak memungkinkan mereka untuk berpikir jangka panjang ya, dan insentifnya tidak ada. Bahkan ini yang menarik ya, saya baca di Tempo, semua rapat ini nggak ada notulen. Foto aja. Dan katanya ya sudah, kata itu pun sudah kenyataan Prabowo sudah menjadi susah. Padahal chat GPT ya Bu. Ya itu menunjukkan begitu masalahnya adalah melihat ini sebagai sebuah satu proses akumulasi pemahaman yang nampaknya nggak ada gitu ya, apalagi riset gitu ya. Nah kalau di negara-negara yang kayak maju kayak ini itu ada catatan, semua ada catatan gitu. Di kita mah selesai. Oke, itu Yeri.
biar deketnya maju. Sebenarnya mau jump in ke diskusi ini. Kalau saya lihat sebetulnya juga ada konteks di mana diajakin studi banding ke luar negeri, imajinasi itu kan muncul ya. Tadi saya lihat sebetulnya waktu filmnya putar, terus saya Google, ini kan ada konsultan Belandanya katanya. Waktu desain kayak gitu dan ada beberapa teman kerja di Pemda DKI dan tahu juga cara pemerintah Belanda approach teman-teman di dinas perencanaan. Jadi imajinasi itu kan sebenarnya juga dibangun secara ide yang mengalir di atas batas gitu juga ya. Termasuk sebetulnya kepentingan kapitalis transnasionalnya dalam hal ini. Kalau aku nggak tahu gimana itu ada di kasus ini, tapi berkaca dari proyek WUSH, itu ya dorongan dari arus atasnya jauh lebih kencang ketimbang kita sendiri yang punya imajinasi kita perlu itu gitu. Saya rasa. Dan jangan lihat proyek WUSH dari sekarang doang, karena imajinasi itu udah didesak sama Jepang juga udah sejak lama supaya kita punya itu gitu. Jadi mungkin nggak ada studi karena oligarki bisnis kapitalis domestik dan segala macam, tapi ada kepentingan. Nanti dibilang ini ya asing gitu. tapi menurut saya ada poin itu juga. Jadi ada dua arah gitu juga. Jadi nggak Indonesia ini kan nggak terlepas dari kaitan aliran kapital yang mengalir di secara global gitu ya. Itu sih. Kalau dari perspektif saya. Ya, saya sih sepakat ya bahwa yang kalau mau buat film yang begitu masalahnya lama gitu ya, bukannya kita nggak tahu gitu ya. Memang dokumen NCICD itu kan dibuat oleh konsultan Belanda dan dipromosikan oleh pemerintah Belanda. Sama sebenarnya kajian di tempat lain, misalnya yang saya tahu juga di Kalimantan Tengah ya dengan ya itu juga Megares Project itu ya. Ketika mau bikin manajemen plan-nya, Belanda juga kemudian meng-hire konsultan untuk membuat kajian gitu. Jadi itu memang bukan persis sekali gitu. Ada pengaruh itu gitu loh, bahwa di Belanda juga bisa ya. Nah, padahal setelah saya tanya orang Belandanya, ternyata diskurs di sana atau wacana di sana udah berubah gitu. Tapi kan itu nggak nyampe gitu loh. Perdebatan tentang di sananya sendiri gitu ya, tentang tanggul buat ini tuh udah saya dengar dari orang ini, tapi ini udah kita diskusi, kita berubah begini. Lah di sini nggak nyampe gitu. Karena imajinasi atau itu kepentingannya diseleksi oleh konsultan-konsultan yang datang. Ya sebenarnya ini juga menarik ya, karena saya lupa yang nulis siapa ya, saya coba cari lagi. Tapi jangan naiknya sebenarnya peran konsultan itu siapa yang melakukan ya? Sejak kebijakan neoliberal itu kemudian menjadi masif, peran konsultan jadi naik dan itu membuat knowledge production di dalam negara, terutama dalam pemerintah itu berhenti. Jadi dengan banyaknya peran konsultan, meningkatnya peran konsultan, dinas-dinas teknis itu jadi berhenti memiliki keahlian. Itu saya lupa siapa yang nulis tuh. Chris Short ya. Itu juga menarik ya, betapa banyaknya sebenarnya orientasi pembangunan kita itu diproduksi oleh konsultan. Dan kita bukan hanya berbicara konsultan yang honor narasumbernya 3 juta, 2,5 juta per datang. Enggak, ini yang besar-besar gitu ya, konsultan multinasional gitu. Jadi yang terjadi itu private technocracy gitu. Jadi teknokrasinya itu sebenarnya sekarang direproduksi sebenarnya di ranah swasta. Pemerintah jadi customer, bagi ilmu dong dari konsultan. Karena anggarannya dipotong, karena disupport oleh private sector. Karena anggarannya dipotong, anggaran negara dipotong karena harus memberikan tax break pada private sector gitu ya. PMU. Oke, mungkin saya mau buka lagi
ada Mas Toto di belakang. Yang diomongin nggak? Ternyata hadir. Diomongin. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Dulunya saya makan ini saya alumni dulu murid Mas Geger, murid Ibu Suraya, murid Mas G, dosen antropologi di sini. Pertama selamat buat Bu Suraya filmnya Zona Batas ini. Saya apresiasi walaupun tadi sempat saya kira Bu Suraya nggak ikut naik kapalnya. Sebab saya kira bakal ke pinggir anggurnya kayak gitu. Itu biasanya kalau reporter kayak gitu. Kenapa saya bilang gitu di permulaan itu sebagai gimmick? Ini saya mau antara sharing diskusi sama mungkin ada sedikit diskursus kecil ya, dan saya lebih banyak pakai bahasa praktikal ya. Pertama soal yang tadi didiskusikan di awal, termasuk Mas Geger menyebut soal kebingungan seorang mahasiswa nulis jurnal yang melihat sedikit tapi begitu bikin tayangan TV, dokumenter segala macam, apalagi sekarang lagi populer lagi dokumenter berkat salah satunya kehadiran teman-teman di Watchdog, tiba-tiba booming gitu ya. Apalagi sejak, kalau saya nggak salah sih itu meledak Watchdog sejak sebelum Jokowi periode 2 bikin serial Siksi Killernya yang ternyata memperlihatkan keganasan batu bara ya. Kalau sekarang di Jakarta itu isu tanggul laut sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Sebetulnya beberapa tahun yang lalu itu isu batu bara itu juga diangkat. Dan seperti sebetulnya saya mau ngomong ini di ending, seperti kebanyakan film dokumenter. Bedanya sama film action. Film actionnya ending, tapi hampir semua film dokumenter Ada ending. and sad ending. Tragis ya. Hampir semua gitu. Jadi pertama saya mau mulai. Tadi saya ada beberapa catatan, tapi yang pertama banget yang mau saya garis bawain tadi dengan Bu Suraya dan diskusi dengan Mas Tif soal bagaimana film ini tayang bisa membawa akademisi berdiskusi dengan berbagai pihak. Jujur, awal-awal saya masuk ke antropologi itu saya sempat melihat ada tulisan di rencana studi untuk apa ya, visual antropologi atau pokoknya sesuatu yang tentang film gitu. Saya udah semangat sih waktu itu, boleh nih, ternyata belum ada saya ini. Jadi sementara saat ini ketika Bu Suraya mengalami sendiri ke lapangan dan dibantu teman-teman Oxford, dan ini bisa jadi bahan diskusi. Mungkin ya, ini jadi topik. Mungkin aja ini topik Bu Suraya terhadap bidang akademis yang visual itu kuat. Bahkan tadi Mas bilang soal kegagalan jurnal, visual menurut saya memang jauh lebih kuat. Dan mungkin ini sedang masanya, Mas, dengan Gen Z, Gen Millennium yang semua menggunakan media sosial. Jadi harapan saya sih, kalau di beberapa kampus lain memang sudah ada visual antropologi, kenapa tidak di UI gitu? Memang itu katanya memang belum siap atau apa gitu. Tapi di luar masalah visual antropologi, beberapa waktu saya masih studi sempat ada beberapa kali pemutaran film yang dibuat oleh teman-teman alumni antropolog dari UI dan sebagainya. Tapi ketika saya tonton, ternyata apa ya? Ini secara populer aja ya, orang yang nonton banyak ngantuk. Tapi kalau nonton filmnya Watchdog yang 10 menit, terutama orang-orang yang mau mengkaji, mau studi, itu akan melek terus. Karena memang persoalannya dan cara mengemasnya beda. Kalau film yang antropologi itu ya mungkin seperti dokumenter old school, sementara Watchdog mengangkatnya dengan cara koreksi kalau salah, saya salah karena salah satu co-founder, beberapa co-founder itu juga dari media visual, jadi dia dengan gaya populer. Dan itu pun dulu sekali saya pernah diskusi sama salah satu co-founder Watchdog. Dia punya kebiasaan menyetel film-film dokumenter luar yang sebetulnya film itu tentang Indonesia, ironis gitu. Cuma pada waktu itu Watchdog belum ada sih. Di Indonesia yang ngangkat kayak gitu minim banget. Padahal film itu
saya masih ingat banget karena ditonton bareng saya. Dia mengangkat tentang pembabatan hutan di Riau yang dibikin oleh tim dokumenter dari Jerman, dan dia bisa mewawancara mulai dari orang-orang suku dalam, Kapolres di pedalaman Riau di Jambi, sampai Vice President produsen kertas terbesar di Indonesia ya, Sinarmas, Vice President Sinarmas. Dan diawali dengan bagaimana kayu Indonesia itu ternyata paling diminati di Eropa karena bersifat hangat, kayu tertentu setelah diolah gitu. Setelah itu dia menggali dalam segala macam. Nah, saya balik lagi ke sini ke zona batas dan ke otokritik tadi. Bayangkan kalau di zaman yang udah modern semua mahasiswa pegang gadget, semua senang bikin story pendek, reel pendek, yang jika ada pelajaran visual gitu, antropologi, sosiologi, bahkan mungkin kriminologi juga pakai visualnya. Kemudian dalam studi itu tugas akhirnya tidak melulu harus film panjang, tapi bisa juga reel atau short yang bermanfaat gitu. Itu kayaknya bisa jadi senjata baru dalam tanda kutip kekuatan mahasiswa. Saya nggak bilang akademik, tapi mahasiswa kan seorang praktisi yang di tempat di akademik gitu ya. Tapi setelah mereka membuat reel yang bermanfaat, kemudian itu jadi kewajiban mereka, jadi tugas mereka, itu kan jadi sesuatu yang coba bayangin baru satu film Gus Raya aja di diskusi ini gimana di sini ada 40 atau 50 anak dan setiap anak bikin short reel sebagai tugas, misal tugas semester gitu ya. Bayangin ada berapa ratus video yang bisa dalam tanda kutip mengkritisi kebijakan publik. Entah tadi yang Gus Raya ngangkat soal tanggul ini, tapi nanti ada mahasiswa yang ngangkat tentang bagaimana salah satu nelayan yang tertindas. Ada yang ngangkat, jadi masing-masing walaupun terpecah-pecah tidak holistik, kalau digabung jadi holistik dan itu faktual. Dan mahasiswa jadi ada kesadaran visual dan dia menyaksikan sendiri. Salah satu hal yang berubah saya ketika akhirnya menjadi jurnalis, nggak harus media visual ya, sebelum saya media visual itu karena saya menyaksikan sendiri. Nah, sementara kalau adik-adik teman-teman yang mahasiswa ini, terutama yang S1, mungkin mereka lebih banyak melihat visual kayak ini secara serius di film, tapi di sehari-hari mereka lebih banyak melihat kegiatan mereka ngopi. Akhirnya itulah yang jadi real. Alangkah kerennya kalau itu jadikan tugas dan akhirnya menjadi bahan yang keren. Terakhir kalau bisa bayangin kemarin bagaimana kekuatan pergerakan ketika sopir ojol dilindas oleh mobil brimob, satu negara bergerak. Kalau yang kayak gini banyak banget yang kritisi yang memang sifat politik dan di Indonesia akibatnya adalah terutama di Indonesia menunggu sesuatu. Saat ini kan ada istilah no viral no justice. Mungkin someday no viral tidak ada, kalau nggak viral nggak ada kebijakan yang diubah. Ini semacam gitu sih. Paling itu diskusi dari saya dulu. Makasih banyak. Terima kasih Mas Toto. Mungkin kita bisa kantongin satu lagi ya, karena kita akan selesai di 15.30 biar bisa lebih cepat. Oke, selamat sore semuanya. Kebetulan saya Ignatius Renat dari Fakultas Hukum. Mungkin pertanyaannya singkat aja, Bu Somaya, Adis. Bagaimana para tim produksi film Zona Batas ini, apakah sudah ada temuan bahwa kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan peralihan profesi masyarakat yang ada di pesisir? Karena kita tahu proyek PSN ini kan artinya proyek yang besar. Nah, artinya kesiapannya harus lebih matang lagi. Apakah sudah ada sejauh ini kesiapannya atau negosiasi atau apakah udah disiapkan dengan penuh profesi mereka nantinya akan dikemanakan, akan dikaryakan oleh proyek-proyek tersebut atau gimana? Lalu yang kedua, bisa kita tahu bahwa mungkin pembangunan di Indonesia ini sangat masif ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang tinggal di Kukusan itu yang awalnya nggak kepikiran ada tol, mungkin bisa jadi dibangun tol dan rumahnya jadi digusur gitu, walaupun nggak diuntung ya. Tapi nggak tahu 50 tahun kemudian rumah kita
mungkin bukan jadi tol lagi atau jadi proyek-proyek lainnya. Artinya kan kehidupan kita ini nggak ada kepastiannya, tempat tinggal kita, jangan kan profesi, tempat tinggal kita aja nggak ada kepastiannya. Itu sih dari saya. Terima kasih. Masih ada satu lagi. Enggak, kita akan masuk sekaligus ke wrap up. Mungkin saya akan masuk ke Bu Soraya dulu karena tadi ada pertanyaan yang hasilnya bisa dijawab dengan cepat karena itu ya, langsung relevan gitu dengan proyek risetnya. Satu lagi mungkin nanti ke Dev itu terkait antropologi visual, tapi Bu Soraya juga tentu aja bisa menjawab. Ya, sejauh ini sih nggak ada ya alternatifnya. Kita nggak pernah dapat itu, gitu ya. Bahkan persoalannya kan katanya ada badan ya sekarang, badan yang dibentuk khusus untuk tanggul ya, pembangunan tanggul ini ya. Tapi nggak ada yang tahu apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan, apa yang direncanakan. Itu sangat tidak transparan. Jadi nggak ada. Mungkin tadi juga terakhir menanggapi Mas Totok ini ya, soal bagaimana sebenarnya untuk menjadikan sebenarnya antropologi visual sebagai salah satu core luaran ya yang perlu diperkuat. Saya kira mungkin Imam bisa mungkin menjelaskan ya. Yang benar menjadi satu. Kaget dengan videomer. Saya udah nggak dia satu lagi, tapi 2-3 tahun terakhir multimodal etnografi dalam artian komik, film dan ragam modalitas lain sudah dilakukan, termasuk zona batas ini dengan ragam pendekatan, metode dan proses produksi. Mungkin zaman Mas Toto baru masuk, kita lagi awal-awal. Jadi berangkat dari itu, kalau untuk S1 sih dibuka ruangnya. Untuk S2 sedang kita pikirkan, karena S2 itu kan struktur semesternya pendek ya. Jadi perlu banyak hal, mempersiapkan dan memperkenalkan antropologi itu sendiri juga jadi satu challenge. Tapi pada intinya beretnografi sebetulnya juga, dan dengan melalui medium apapun sebetulnya tidak bergantung dalam proses berpendidikan gitu ya. Sekarang institusi antropologi berkolaborasi dengan CSO dan simpul-simpul lain dalam produksi pengetahuan untuk perubahan sosial yang semakin kesini 3 tahun terakhir sedang lagi menuju proses belajar dan pematangan gitu. Jadi apa yang diharapkan Mas Toto mungkin juga publik lain, termasuk organizer kita Mas Faiz yang waktu itu masuk berharap juga menyelesaikan dengan visual antropologi bisa tercapai cita-citanya nanti. Jadi ya possibilitiesnya ada, struktur coursesnya sebetulnya ada di S1, tapi di S2 kita mungkin. Oke, makasih Mas Imam. Kalau mungkin juga saya akan segera menutup diskusi ini, tapi sebelum menutup diskusi ini saya akan minta wrap up dari masing-masing pembicara dan tentu aja discussion gitu. Dari Bu Soraya sendiri kira-kira apa yang kemudian dibayangkan gitu dari kurang lebih follow up gitu, atau kurang lebih implikasi dari apa yang sudah Bu Soraya lakukan terhadap entah studi ke depan gitu atau entah perencanaan ke depan ya, tentu aja terkait apa yang Bu Soraya lakukan gitu sebagai antropolog, mungkin bisa bisa merespon itu gitu untuk wrap up. Iya, jadi ini masih kan filmnya baru diputar 2 kali sebenarnya kan, dan Watchdog sudah membuka menjadi topik ya sekarang ya. Jadi salah satu yang kenapa kita berkolaborasi dengan Watchdog itu salah satunya itu gitu ya, supaya dia kan punya network sehingga film ini bisa kemudian meluas gitu, daripada kita hanya produksi internal saja gitu ya, dan itu tidak membuat network ini. Nah sebenarnya ini masih akan kita lanjutkan dengan pemutaran film dengan audiens yang berbeda. Jadi kalau saya akan meneruskan itu ya. Salah satunya itu next step-nya kita mau
coba muter ini di ITB gitu ya, supaya ada diskusi. Dan saya sudah mulai ngumpulin siapa yang harus saya approach ya segala macam ya, walaupun Pak Handoyo tentu saja bisa ya kita approach lagi, tapi saya lihat ada kelompok-kelompok berbeda di sana, dan salah satunya sebenarnya mungkin institusi yang memang concern dengan ini ya. Jadi banyak saya lihat di ITB itu banyak yang concern dengan ini, tapi mereka juga sebenarnya enggak. Nah, kita ingin coba nih muter film ini, lalu kita ingin lihat bagaimana reaksi dari demokrat tentang ini, dan mungkinkah ini menjadi satu cara baru untuk membangun kolaborasi multidisiplin. Oke, kalau untuk Dev mungkin soal the near future of multimodal antropologi gitu kan, ini sebagai Antropologi gak ada modal. multimodal serabutan. Tapi patungan. Tapi mungkin boleh melanjutkan dari Mas Raya boleh. ya boleh. Karena misalnya kita selalu curhatnya tentang teknokrat ya, tapi memang karena kita juga tidak pernah sebenarnya memecah silo-silo rumpun-rumpun keilmuan ini ya. Artinya berdiskusi dengan, apalagi sekarang yang mendominasi Bappenas itu lulusan ITB. Dan kita tidak pernah misalnya ada diskusi-diskusi intens, bahkan mungkin dengan teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga kita selalu dalam silonya masing-masing gitu ya, dan mungkin secara internal di dunia akademik mungkin membuka silo-silo ini mungkin mungkin lebih dirancang ya. Selama itu kan terjadi lebih ad hoc ya, misalnya antropologi bisa tiba-tiba dekat sekali dengan hubungan internasional, tidak pernah dibayangkan kan 30 tahun yang lalu. Atau antropologi dengan MIPA gitu ya, dengan geografi. Ya kita misalnya sudah dengan hukum misalnya memang misalnya ada sejarah dengan hukum. Tapi mungkin perlu lebih lebih programatik ya saya kira, karena perencanaan pembangunan selama ini memang akhirnya sosiolog, kesadaran sosial, antropolog itu kan selalu datang ketika masalah sudah ada, gitu ya. Jadi membersihkan sampah-sampah yang ditinggalkan para teknokrat. Dan mungkin itu ya. Dan yang mungkin ya soal metode yang multimodal ini ya jadi salah satu cara juga sebenarnya untuk berbagi pengetahuan, gitu ya. Dan possibilities bagaimana caranya sebenarnya mendiseminasikan pemikiran, bagaimana membuat, dan mungkin juga ya imajinasi kita ingin negara yang seperti apa dalam hal membayangkan birokrasi gitu ya. Cina itu berhasil mengubah bagaimana cara partai komunis yang itu berubah total di tahun 90-an gitu ya. Dari yang sistemnya tadi ya sangat ideologis, kepatuhan ideologi tiba-tiba jadi sangat meritokratik. Itu kan perlu imajinasi. Atau misalnya Vietnam memutuskan kita hapus aja yang namanya distrik. Nah kita juga harus mungkin keluar dengan pemikiran-pemikiran yang untuk membuka imajinasi ya, karena kayaknya imajinasi kita mentok dengan sistem struktur administrasi, struktur pemerintahan yang ada sekarang gitu. Ya mungkin itu aja sih. Oke. Terima kasih. Mungkin saya akan menutup diskusi ini. Terima kasih Dev, dan tentu aja terima kasih Bu Sore. Kami berharap besar gitu untuk ya mungkin pemutaran selanjutnya ataupun ya apa yang akan dilakukan ke depannya gitu kan. Sekali lagi applause. Oke, mungkin gitu aja saya ya udah nggak ada yang kata. Saya tutup kuliah ini. Oke, thank you.